Pemilihan Ketua Asosiasi PSSI Kabupaten Konawe yang digelar di Kota Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara pendukung salah satu calon ketua dengan penanggung jawab pelaksana kongres tak dapat dihindarkan. Bahkan sejumlah peserta merusak baliho yang telah dipasang di ruang kongres. Kericuan dipicu saat panitia kongres mengumumkan bahwa surat rekomendasi untuk merekomendasikan calon ketua dari voter atau pemilik suara sudah tidak boleh lagi diajukan karena masa pengumpulan suara sudah selesai. Beruntung petugas kepolisian yang menjaga jalannya kongres dapat meredam suasana sehingga kericuhan tidak berlanjut dan kongres dihentikan sementara. Para pendukung salah satu calon meminta panitia agar transparan melakukan pengumpulan suara sehingga semua pemilik suara dapat memberikan apresiasinya terhadap calon yang akan dipilih. Andreas Nahot Silitonga selaku tim pengacara Barada Richard Eliezer mendatangi Bareskrim Polri hari ini. Kedatangan Andreas Nahot Silitonga bersama tim kuasa hukum lainnya untuk menyampaikan mundur sebagai penasihat hukum dari Barada Eliezer. Tim kuasa hukum bungkam saat dikonfirmasi mengenai alasan mundur mendampingi Barada Eliezer. Tim kuasa hukum mengaku telah menyampaikan alasan mundurnya ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Kantor Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan hari ini mendadak tegang. Anggota Brimob bersenjata lengkap bersiaga di sekitar gedung tempat berjalannya penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo. Penyiagaan pasukan khusus ini bersamaan dengan kabar Irjen Verdi Sambo yang telah dicopot jabatannya sebagai Kadif Propam Polri karena kasus kematian ajudannya akan ditangkap. Humas Polri yang dihubungi media mengatakan, pengerahan pasukan Brimob di Bareskrim Polri masih menunggu perkembangan dari tim khusus Polri yang menyidik kasus kematian Brigadir Joshua. Ratusan orang dari 40 elemen buruh Jawa Barat akan konvoi menuju gedung DPR RI Jakarta. Masa mulai berjalan kaki dari gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat Sabtu siang. Ratusan buruh Jawa Barat ini akan berjalan kaki menuju gedung DPR RI Jakarta sebagai bentuk protes menuntut penghapusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Start dari gedung atau dari Bandung, Jawa Barat, masa akan berjalan kaki selama 5 hari dan diperkirakan tiba pada tanggal 10 Agustus. Masa akan melewati jalur dari Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Bekasi hingga Jakarta. Setelah sampai Jakarta, masa berencana menggelar demonstrasi selama 3 hari. Yang akan menggelar aksi pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 di gedung DPR RI. Tentunya ini tuntutannya satu, kita minta Undang-Undang 11 tahun 2002 tentang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut tanpa syarat. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini kita akan melepas rombongan aksi Long March yang kurang lebih ada sekitar 200 orang yang akan menuju Gedung Sate sampai dengan Jakarta. Mobil plat RFH menabrak personil polisi PJR Polda Metro Jaya di Tol Pancoran. Sebelumnya, polisi hendak menghentikan mobil berplat khusus itu karena menggunakan strobo. Anggota Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya ditabrak mobil berplat khusus RFH di Tol Pancoran, Jakarta Selatan. Insiden ini terjadi Jumat kemarin saat personil polisi PJR sedang patroli. Awalnya anggota yang sedang patroli hendak menghentikan mobil untuk diperiksa karena menggunakan strobo. Namun pengemudi justru kabur dan menabrak polisi hingga terjadi kejar-kejaran. Ya, kalau mobil RHS itu kan nggak boleh pakai strobo. Yang boleh pakai strobo kan mobil dinas, Polri, TNI, tapi kalau mobil RHS itu kan nggak pakai strobo. Pengemudi minibus dengan plat khusus ini akhirnya ditangkap personil polisi lainnya di kawasan Bintara, Bekasi. Pengemudi adalah mahasiswa bernama Juan Faris Arif yang ditangkap bersama dengan seorang teman wanitanya. Pelaku dibawa ke Subdit Gakum Polda Metro Jaya berikut dengan barang bukti minibus berplat RFH.
Pakar telematika Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut dijerat pasal penistaan agama dan terancam 6 tahun penjara. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam pada Jumat malam, Polda Metro Jaya langsung menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Penyidik Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya akun media sosial milik Roy Suryo. Sementara terkait dengan kondisi kesehatan Roy Suryo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan mengatakan mantan Menpora ini dalam keadaan sehat. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka Saudara Roy Suryo diantaranya adalah Pasal 28 ayat 2, junto Pasal 45 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, di mana dalam aturan undang-undang ini dan pasal ini, pidana yang dikenakan terhadap tersangka ancamannya adalah paling lama 6 tahun. Sebelumnya Roy Suryo terseret masalah hukum dan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama karena mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi muka mirip Presiden Jokowi. Roy Suryo pun tidak ditahan karena mengaku sakit. Namun belakangan, video Roy Suryo mengikuti acara klub mobil tersebar dan viral. Roy Suryo tertangkap kamera tertawa, padahal sebelumnya jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan.